Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas praktikum data mining. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Alif Aditya Rahman, NIM 182410101075. Nah, saya dari kelas data mining A. Nah, pada tugas praktikum yang saat ini, yaitu kita akan membahas terkait dengan modul Kamin Clustering. Nah, ini adalah modulnya praktikum ke-6, yang mana tugas pada modul ini, yaitu pada modul Kamin Clustering, yaitu ada tugas seperti ini. Lakukanlah clustering pada dataset iris, yang langkah-langkahnya ada 6 langkah. Yang pertama, normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Kemudian tampilkanlah scatter plot sebelum clustering. Ketiga adalah clusterlah dataset iris dengan nilai K, 2, 3, dan 4. Kemudian yang keempat adalah tampilkanlah scatter plot setelah clustering. Yang kelima adalah analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Kemudian yang terakhir, yang keenam, itu adalah tentukan manakah K yang terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Secara visual ya. Oke. Nah, ini tugas nomor 1 sampai 6 ini dikerjakan dengan menggunakan kombinasi atribut 4 ini, yaitu adalah sepal length, sepal width, kemudian sepal length, petal width, kemudian ada sepal width, petal width, yang terakhir adalah petal length, petal width. Nah, dari 4 kombinasi ini kita harus mengerjakan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh soal. Baik, langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini saya menggunakan website dari collaboresearch.google.com, yang mana telah disesuaikan di file modul Kamins ini. Nah, langkah yang pertama untuk menjawab permasalahan dari soal ini, kita harus mengimport kebutuhannya. Nah, oleh karenanya, karena kita menggunakan Kamins dan yang lain-lain, maka kita import dulu sklearn, itu cluster dari Kamins, itu import Kamins. Kemudian setelah itu import datasetnya, kemudian setelah itu import panjasnya. Nah, setelah itu untuk mengimport, setelah itu ada import min-max scalernya ya, untuk nanti normalisasinya, untuk pre-processingnya. Kemudian setelah itu import dataset irisnya, itu kita import load iris. Kemudian setelah itu dari matplotlib kita import file plotnya gitu. Nah, kemudian terakhir untuk menampilkan gambar, maka kita dalam collect notebook ini kita memerlukan metode yaitu get ipython.run line magic gitu ya. Jadi karena saya menggunakan collect, maka harus dilakukan. Nah, setelah itu di run, kita tunggu sebentar sampai sukses. Nah, kalau tampilan seperti ini maka sukses. Langkah selanjutnya kita load datasetnya, yaitu filenya sudah saya simpan di drive sini, yaitu kita load saja file load sama dengan load iris, yaitu df sama dengan pd data frame file.frame column file sama dengan file.returnNames. Maka setelah itu kita run juga. Nah, setelah selesai di run, kita akan masuk ke penyelesaian step langkah-langkahnya. Nah, kemudian yang pertama adalah normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Nah, seperti yang diminta oleh soal, maka pertama-tama harus definisikan normalisasi df. Nah, df-nya di sini yang ini. Kemudian saya menggunakan perulangan for. Di sini kita menggunakan for x in df, yang df-nya yang telah didefinisikan di sini. Yaitu sama kita akan dalam perulangan itu ada scalar sama dengan min-max scalar. Jadi ini metodenya. Kemudian scalar nanti untuk difitkan, kemudian dan ditransform gitu ya. Setelah di min-max, setiap kolomnya akan di-fit, nah setelah itu akan ditransform gitu ya, sesuai dengan apa yang telah ada di perulangannya. Setelah itu kita akan run. Oke, setelah berhasil kita langsung saja tampilkan gitu ya, tampilkan hasil dari normalisasinya. Nah, hasil dari normalisasinya seperti ini, kita run dulu. Nah, ini sebelum dinormalisasi. Kemudian setelah itu dinormalisasi, hasilnya seperti ini. Jadi ini setelah dinormalisasi. Oke. Setelah itu masuk ke soal yang kedua, yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi sebelum clustering ya. Kemudian buatlah fungsinya.
Jadi sebelum clustering kita akan tampilkan dulu. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita harus buat function dulu, fungsi dengan parameter sumbu X dan sumbu Y. Kita definisikan dulu plot scatternya X, Y-nya. Kemudian ambil data dari df, kolom X dan kolom Y-nya. Oke, seperti kode pada yang saya tampilkan di sini, yaitu plt.scatter, dfx, and dfy. Ini kemudian kita pada label X dan Y-nya. Kemudian kita run saja. Jadi fungsi ini untuk menampilkan scatter plot dataset edis yang sebelum clustering gitu ya. Oke, setelah selesai di run, kita masuk langsung ke tampilannya. Nah, karena di sini ada 4 kombinasi, ada 4 kombinasi ini, kita coba satu-satu. Nah, kita pertama coba sepal length, petal width. Sepal length, sepal width. Maka kita run sepal length, sepal width-nya. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu sepal length, petal width. Oke, run. Oke, menghasilkan output seperti itu. Kemudian setelah itu sepal width, petal width. Run lagi. Kemudian yang terakhir ada petal length, petal width. Oke, saya ulangi, petal length, petal width. Oke. Nah, menghasilkan seperti ini. Jadi ini adalah sebelum clustering. Jadi semuanya masih berwarna biru dan semuanya masih sulit untuk dibedakan clusterisasinya. Seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke soal nomor 3, yaitu clusterlah dataset iris dengan nilai K2, 3, dan 4. Nah, setelah tadi sebelum clustering itu kita mendapatkan output yang seperti ini, artinya belum bisa dibedakan gitu ya. Nah, kemudian kita akan bedakan berdasarkan K2, 3, dan 4. Jadi bedakan menjadi 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian. Nah, kita definisikan dulu clusteringnya, kita K, X, Y. Kemudian kita menggunakan quote seperti ini. Dan untuk memprediksi data dari X dan Y akan masukkan ke clustering yang mana, maka kita menggunakan quote seperti ini, Y predicted sama dengan km.fit predict seperti itu, df X, Y. Itu selesai langsung di print dan di df gitu ya. Kemudian untuk mencari centroidnya, centroid itu tengah-tengahnya gitu ya, maka nanti print centroidnya yang mana nanti akan di return setelah selesai di print ya, akan kembali ke nilai awalnya. Oke, kita langsung saja run. Oke, setelah itu masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu tampilkanlah scatter plot setelah clustering. Nah, setelah clustering, setelah di cluster K2, K3, dan K4, maka kita akan tampilkan. Nah, untuk menampilkannya ini ada langkah-langkahnya juga, yaitu pertama didefinisikan scatter clusternya, yaitu untuk K, X, Y-nya. Kita memanggil fungsi cluster yang sudah dibuat sebelumnya, maka centroid sama dengan clustering K, X, Y. Ada TF0, 1, 2, 3, dan nanti juga pakai warna seperti ini. Jadi warnanya kita pakai red, green, yellow, dan blue gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pasangan centroidnya kita ambil di kolom seperti yang telah saya tampilkan ini gitu ya. Oke, setelah selesai kita akan run dulu agar bisa ditampilkan. Oke, berhasil, langsung ke kombinasi-kombinasinya, yaitu setelah di clustering. Nah, seperti ini. Setelah di clustering kita akan masuk ke kombinasi di sepal length, sepal width untuk K2. Jadi seperti apa, setelah aliran akan menghasilkan output. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk K2 untuk sepal length, sepal width itu menghasilkan output seperti ini, merah dan hijau gitu ya. Ini secretnya di tengah dan secretnya merah. Nah, kemudian untuk K3 seperti ini, tinggal run saja karena sudah ada code-nya. Oke. Nah, ini jadi 3 bagian sesuai dengan secretnya masing-masing. Kemudian untuk K4-nya tinggal run juga. Oke, jadi ada 4 bagian ya sesuai dengan secretnya masing-masing. Nah, sama halnya dengan kombinasi yang lainnya, kita coba juga di kombinasi yang lain. Ini kombinasi sepal length dan petal width untuk K2. Nah, kita tunggu oke. Ini untuk K2, kemudian K3, dan K4. Oke,
semuanya sudah lancar, semuanya sudah sesuai dengan output yang diharapkan gitu ya. Kita masuk ke kombinasi yang ketiga, sepal with petal with. Oke. Untuk K2 seperti ini. Oke. Kemudian untuk K3 seperti ini. Kita tunggu. Oke, sudah keluar. Dan yang keempat atau K4 yaitu ada seperti ini. Jadi seperti semakin tinggi gitu ya. Kemudian kita masuk ke kombinasi yang terakhir yaitu petal length petal width. Dimana di sini kita pakai K2 yang pertama. Oke, seperti ini K2-nya. Kemudian untuk yang K3 turun dulu sebentar. Oke, ini K3-nya. Bagi lagi kelasnya. Kemudian yang keempat. Oke, seperti ini. Jadi itu merupakan klasterisasi atau setelah clustering ya, setelah clustering. Oke. Jadi ini itu merupakan jawaban dari soal tersebut. Buat analisalah perbandingannya. Yang kelima, analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Jadi analisa yang paling mencolok secara visual yaitu adalah pembagian warnanya. Jadi pembagian warnanya jika sebelum clustering ini baik dari 4 kombinasi itu hanya ada output satu warna, kan di sini menggunakan warna biru, maka outputnya hanya warna biru saja. Nah, beda halnya ketika kita setelah clustering sesuai dengan K berapa, misalnya K2, maka nanti ada dua warna yang di masing-masing warnanya ada centroidnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di masing-masing bagian, apalagi di keempat itu ada 4 warna gitu, ada 4 centroid juga, yang mana ini semakin terlihat jelas pembagiannya gitu ya. Yaitu analisa untuk perbandingan antara sebelum di clustering dan setelah clustering. Jadi lebih mudah di pembagiannya, mudah di clusterisasinya gitu. Oke. Soal yang keenam, tentukanlah manakah K yang terbaik jika dilakukan dari analisa secara visual. Jadi secara visual ya teman-teman. Baik, yang pertama terkait dengan kombinasi sepal length dan sepal width. Kombinasi sepal length dan sepal width itu yang paling optimal itu adalah pada K3. Itu pada K3 kita ke sepal length sepal width-nya mana? Nah, yang ini kita ke sepal length sepal width-nya kombinasi K3. Nah, di sini kombinasi K3 ini lebih optimal dibandingkan yang lain karena titik centroidnya benar-benar di tengah dan pembagiannya sama-sama lebih rapi dan sama-sama pas gitu ya dibandingkan dengan K yang lainnya gitu. Karena sehingga K3 lebih optimal dibandingkan K yang lainnya untuk kombinasi sepal length sepal width. Oke, untuk kombinasi yang selanjutnya yaitu kombinasi sepal length petal width. Sepal length petal width ini optimal pada K4. Jadi kita lihat sepal length petal width-nya pada kombinasi pada K4 sepal length petal width-nya. Nah, ini lebih optimal dibandingkan yang lainnya, pembagiannya lebih jelas, lebih rapi dan centroidnya pas berada di tengah-tengah dan sesuai dengan kaidahnya gitu ya. Nah, kemudian yang kombinasi 3 yaitu sepal width dan petal length. Sepal width petal length ini ada pada ini optimal pada K yang kedua. Jadi K yang kedua, ini K yang kedua. Nah, ini lebih optimal pada K yang kedua karena terlihat pembagiannya rapi gitu ya. Artinya sesuai dengan centroidnya, pembagiannya jelas dan pas gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian peta yang kombinasi terakhir itu adalah petal length dan petal width. Petal length dan petal width ini optimal pada kombinasi di K3. Di K3 yaitu di sini ini lebih optimal karena pembagiannya jelas antara green, yellow dan red-nya. Jadi centroidnya pas di tengah-tengah dan semuanya pembagiannya jelas dan lebih rapi gitu ya. Jadi ini lebih optimal dibandingkan dengan lainnya dan semua titiknya lebih terpusat, artinya semuanya sudah sesuai dengan kaidahnya. Oke, jadi itu terkait dengan pertanyaan nomor 6 terkait dengan manakah K yang terbaik jika dianalisa secara visual, secara
tampak mata gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Uh, Mohon dimaafkan. Insya Allah akan lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.